Jadi kalau misalnya uh, ke aplikasi yang praktis nih, uh, untuk membuat kayak ya semacam zonasi sekolah gitu. Jadi sekolah-sekolah mana saja yang terletak pada uh, misalnya jarak tertentu dari rumah kita atau waktu tertentu dengan waktu tempuh tertentu dari rumah kita gitu. Itu bisa pakai konsep network analysis gitu. Oh, tentu saja, bro. Sangat-sangat bisa dan sangat memungkinkan. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Iya, Ya, bro. sehat. Alhamdulillah. Di Gimana? mana? Ini di rumah aja. Biasa kalau apa namanya situasi kayak gini itu mau kemana-mana juga nggak mikir, bro. Di Solo ya? Kebetulan kan Berarti ya? di Solo benar. Kebetulan kan di Solo kan apa? Ya mungkin secara keseluruhan di Jawa Tengah kan ada kebijakan itu apa? PPKM. Ya sebenarnya sama. Cuma kalau di Jawa Hmm, Tengah itu ada implementasi dari gubernur. Satu minggu di rumah aja. hmm, ya, Nah, dengar mungkin lah dari Pak Ganjar. ya, betul. Kayaknya 2 hari ini cukup efektif kalau aku lihat ya di beberapa ruas jalan, terus tempat-tempat keramaian di Solo sekitarnya itu relatif kondusif. Hmm, hmm, Bahkan bahkan di siang hari, mestinya orang beraktivitas itu sepi. Tadi itu hmm, aku lihat jalan itu, betul jalan protokol itu sepi itu, benar-benar hmm, sepi. Ya hmm. mungkin udah mulai apa ya, mulai aware kali ya. Ya, Masyarakat sini. alhamdulillah. Kuliah juga masih online berarti ya? Ya, masih online. Ya. Ya, alhamdulillah masih online. Jadi Kebetulan besok kan juga udah mulai mulai semester baru. uh, Inuk ini kan lagi kuliah di UGM ya, di jurusan PWK betul loh? Oh, betul, bro. Jadi aku kuliah di UGM, di Magister Perencanaan Wilayah Kota, Hmm, Departemen Arsitektur dan Perencanaan angkatan 2020 lah. Baru kemarin lah baru dapat 1 semester. hmm, hmm. Jadi satu semester kemarin full online ya? Full online. Mungkin semester ini pun juga bakal lanjut lagi. Kecuali kalau nanti situasinya udah mulai kondusif, barangkali akan dibuka kelas offline ya, atau luring gitu. Tapi ya lihat situasi, dan itu pun juga harus mengikuti prasyarat yang cukup ketat. Gimana rasanya kuliah online? Apalagi mungkin kalau yang belum pada tahu ya mungkin Inuk ini kan sebelumnya dulu di jurusan geografi ya S1-nya ya. Kemudian Betul. masuk ke PIG dan apa dari sisi riset pun lebih banyak ke data spasial baik itu dasar maupun tematik ya. Nah terus tiba-tiba mungkin masuk ke jurusan yang beda banget di jurusan perencanaan wilayah itu gimana rasanya nih? Sebenarnya kalau ngomongin soal apa relevansi dari background S1 ke S2 ini ya, dulu memang S1 saya dari geografi, terus kemudian S2-nya ngambil teknik perencanaan wilayah kota. Hmm, Sebenarnya nggak begitu apa ya, kalau orang bilang itu jomplang gitu. Lalu jauh apa mempelajari hal baru lagi gitu. Karena pada hmm, basicnya perspektif yang kita angkat itu dari disiplin atau kacamata yang sama ya, ini di hmm, disiplin spasialnya. Kalau di hmm, geografi memang aspeknya luas ya, mulai dari fisik, manusia, terus kemudian apa bencana dan sebagainya. Kalau di perencanaan wilayah kota mungkin lebih spesifiknya ke permasalahan itu ya, urban and rural ya, hmm, perkotaan atau pedesaan, atau bahkan lebih ke konsep pengembangan atau dari perencanaan dari itu sendiri, apa namanya, perkotaan atau kota-kota sendiri. Ya simpelnya kalau kita bicara uh, urban planning atau perencanaan wilayah kota itu, sebenarnya kalau kita berbicara namanya rencana tata ruang atau tata ruang, entah itu wilayah provinsi, wilayah kota kabupaten, atau mungkin di level kecamatan yang setara dengan RDTR atau rencana detail tata ruang. Ya kurang lebih sebenarnya sama sih, Bul, hampir sama gitu. Cuma ya mungkin apa namanya pendalaman untuk yang di apa perencanaan wilayah kota ini lebih ke aspek pribadi. hmm. Jadi mungkin lebih perspektifnya ya lebih luas ya.
Tapi yang jelas ilmu spasialnya pasti kepake banget ya ketika di. Oh pasti, betul pasti. Dan ini kan dapat ini ya beasiswa dari Bappenas ya. Betul. Boleh Jadi, mungkin diceritain sedikit kali ini prosesnya, terus mungkin apa aja yang dinilai ketika kita mendaftar atau mengapply beasiswa Bappenas gitu. Oke, jadi kurang lebih dulu tuh aku apply beasiswa Bappenas 2020, betul. Jadi beasiswa Bappenas itu lebih lengkapnya itu beasiswa Puspindiklatken Bappenas atau Pusat Pembinaan dan Pendidikan Perencana Bappenas atau Badan Perencanaan Nasional atau Kementerian PPN, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sebenarnya itu beasiswa yang spesifik ditujukan pada para ASN atau PNS di kementerian atau lembaga atau mungkin Pemda atau Pemkot atau Pemprov itu yang ingin melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi begitu. Jadi salah satu prasyaratnya memang kita harus sebagai ASN atau PNS dulu. Yang kedua, ini kita harus mengikuti seleksi yang sifatnya itu nasional. Di situ seleksi nasional itu sendiri ada prasyarat yang harus kita penuhi, mulai dari syarat administrasi, terus kemudian syarat kelengkapan ya ABCD kurang lebih itu, antara lain yakni kemarin tuh ada TOEFL wajib. Lalu itu kalau untuk yang dalam negeri itu minimal TOEFL itu 450. Untuk yang linkage atau double degree itu harus minimal 500. Terus 500 tuh. Oh iya benar 500, kurang lebih 500 benar. Terus kalau untuk syarat kedua ya ini harus ada yang namanya PPA atau tes potensi akademik. Nah, tes potensi akademik ini sifatnya wajib dan diselenggarakan hanya oleh Puspindiklatken Bappenas. Artinya itu standar yang di-set oleh Bappenas itu sudah ada dari sana dan kita nggak boleh ambil TPA di luar itu. Dan sebenarnya kalau yang menjadi istilahnya poin yang krusial yang harus kita pastikan dapat yaitu tadi TPA itu harus benar-benar kita matangkan dulu, karena di TPA Bappenas itu adalah salah satu model TPA yang menjadi benchmark nasional begitu. Dan itu diakui di hampir semua universitas di Indonesia, negeri di Indonesia. Bahkan penyelenggaraan TPA Bappenas itu sendiri sudah berjalan cukup lama ya, dari dulu sampai sekarang. Dan itu menjadi salah satu mungkin alternatif ketika para teman-teman atau kawan-kawan yang ingin mencari beasiswa atau scholarship itu apply di beberapa program studi. Terus yang syarat selanjutnya ya ada semacam administrasi yang sifatnya lebih ke dokumen legal termasuk prasyarat kelayakan kita untuk mengambil beasiswa itu, kemudian izin dari kantor setempat, termasuk izin dari pimpinan kita sendiri gitu, pimpinan atau atasan kita langsung. Terus yang tidak kalah penting ya ini adalah rencana penelitian. Rencana penelitian itu memang harus kita siapkan ketika kita melamar program beasiswa ini. Ya kurang lebih gitu bro. Panjang ya berarti ya seleksinya ya. Berarti kalau misalnya aku simpulin sih ya yang jelas kemampuan bahasa Inggris, terus kemampuan ya TPA ya, kemampuan akademik gitu ya. Non basic akademik, dan yang pasti harus PNS ya kalau misalnya beasiswa Bappenas ya. Betul. Emang khusus soalnya PNS belum ada sejarah. Iya benar, belum ada sejarah beasiswa Bappenas itu diperuntukkan untuk non PNS sejauh saya tahu gitu. Sejauh aku tahu belum pernah kayaknya gitu untuk non PNS. Tapi barangkali mungkin tahun depan siapa tahu beasiswa Bappenas mau mengekspansi para calon karya siswa begitu. Nah, berarti
kesempatan nih bisa ngobrol sama apa ya, awardee dari beasiswa Bappenas gitu. Dan juga ya mahasiswa S2 di UGM. Ini kesempatan yang bagus lah buat belajar gitu ya. Mungkin pengen ngobrol aja sih bro tentang GIS ya. Jadi mungkin ini kan basicnya dari geografi, kemudian melanjutkan ke PWK. Jadi kalau saya lihat sih cocok lah buat kita diskusi topik ini gitu. Jadi pengen ini sih ngobrolin GIS secara simple gitu ya. Maksudnya kan kita bisa lihat ya nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita pakai Google Maps atau pakai Gojek gitu ya. Itu kan kita sebenarnya sudah mengaplikasikan GIS ya dengan aplikasi yang mendukung gitu ya. Mungkin kalau boleh dijelasin dari sudut pandangnya Inuk nih, GIS itu apa gitu? Oke, apa ya sebenarnya kalau aku mau jelasin GIS, kayaknya udah terlalu banyak definisi. Apalagi kalau kita melihat perkembangannya kan memang apa ya sudah cukup matang. Ya kalau aku melihat dari sudut pandangku sendiri tentang GIS ya, yang mana memang itu salah satu tools yang sering kita pakai dalam dunia pekerjaan atau dunia akademik maupun di dunia riset gitu. Prinsipnya GIS itu adalah suatu sistem prinsipnya. Ya kembali lagi pada epistemologinya sendiri, memang Geographic Information System ya. Memang itu adalah sebuah sistem gitu. Namun seiring perkembangannya zaman dan kemajuan teknologi serta sains gitu, akhirnya GIS itu menjadi semacam semacam suatu perspektif sendiri yang bahkan di beberapa negara atau kalangan atau komunitas itu menganggap GIS itu adalah suatu cabang ilmu sendiri, cabang ilmu sains sendiri gitu. Ya kalau boleh aku sedikit uraikan, kalau aku merujuk dari sejarahnya GIS itu sendiri ya, berdasarkan sumber yang pernah saya baca, salah satunya dari Environmental System Research Institute atau ESRI gitu, salah satu perusahaan besar GIS yang sampai sekarang masih merajai gitu. Sejarahnya memang dulu kurang lebih di tahun 1960 sebenarnya GIS itu awalnya digunakan oleh semacam bukan agen atau lembaga pemerintah Amerika yang digunakan untuk misi yang sifatnya itu adalah intelijen atau mungkin misi yang sifatnya rahasia. Ya sebut saja dulu ketika di awal-awal era-era revolusi industri, terus kemudian mau masuk di era-era komputer atau era digital pertama, itu di Amerika, lebih tepatnya di institut yang namanya National Center for Geographic Information and Analysis, US, itu semacam di bawah Departemen Pertahanan Amerika, itu membuat suatu proyek yang dipimpin oleh Michael Kutzeit. Nah, dia meresmikan suatu penelitian tentang sains informasi geografis itu sendiri. Selanjutnya kurang lebih 3 atau 4 tahun berselang, itu akhirnya disempurnakan dan dikembangkan oleh yang namanya Dr. Tomlinson gitu. Dia merintis untuk membangun suatu sistem yang sudah firm gitu, semacam software gitu. Tapi zaman dulu ya, masih jadul gitu. Yang berbasis komputasi pertama itu di dunia. Kemudian dikembangkan lagi 1963, 64, lama lebih. Sudah lama, itu bahkan bisa dibilang ya mungkin kalau di Indonesia dulu masih zaman awal-awal era merontakan PKI kali ya. Kita masih berperang, mereka sudah berkembang di dunia itu gitu. Dan kemudian selang sekitar 2 tahun berikutnya, sekitar 1965, itu akhirnya dikembangkan lagi di dunia akademik. Lebih tepatnya di Harvard Laboratory atau Laboratorium Harvard. Ini disempurnakan dan dikembangkan lagi dengan tujuan untuk membuat peta secara digital, mungkin analog ke digital gitu. Nah, itu fungsinya selain untuk membuat peta secara analog ke digital, itu juga untuk membuat analisis spasial dan visualisasi begitu. Akhirnya di tahun 1969, selang mungkin sekitar 5 tahun atau 4 tahun berselang dari itu, akhirnya
dikembangkan dan diberikan suatu sentuhan inovasi sampai menjadi suatu model GIS modern gitu. Itu dikembangkan oleh yang namanya Jack Dangermond yang kita ketahui sebagai CEO sekaligus founder sekaligus mungkin orang yang cukup berpengaruh di dunia GIS. Dan akhirnya dia mendirikan dari lab Harvard, terus kemudian dia membuat satu perusahaan sendiri gitu, perusahaan sendiri yang sifatnya private gitu, ikut istrinya ya. Jadi Jack Dangermond ini berserta istrinya itu mendirikan yang namanya ESRI atau Environment System Research Institute itu di California kalau nggak salah. Dan akhirnya berkembang sampai ke tahun 1980-an ya, kalau nggak salah 1980-an gitu. Esri itu akhirnya go public akhirnya melaunching produk-produknya dan termasuk sistem dan software itu sendiri. Pertama kali itu dengan istilah yang namanya ArcInfo. Barangkali kamu tahu bro, jadi awal-awal GIS dulu kan awalnya memang masih ArcInfo yang berbasis DOS gitu ya. Nah, dan akhirnya itu mulai tersebar dan pengembangnya pun sampai sekarang belum ada habisnya, belum ada matinya. Ya, itu kurang lebih perkembangan. Mulai dikomersilkan tuh tahun 80-an itu ya, berarti ya? Betul, 80-an. Dan masih eksis sampai 2020 dan masih jadi nomor 1 ya? Oh iya, dan barangkali barang-barang berkembang terus nih. Dulu memang kalau kita ketahui GIS itu masih mungkin cukup eksklusif gitu, masih eksklusif di beberapa komunitas atau kelompok orang tertentu. Namun sekarang itu hampir semua sektor bisa memanfaatkan GIS. Ya. Bahkan sekarang itu di era 4.0 seperti ini tuh integrasi GIS dengan berbagai penggunaan teknologi dan disiplin sains itu saling menghasilkan semacam terobosan baru. Bahkan kalau kita bisa bilang aplikasi GIS dengan kecerdasan buatan itu sudah tidak asing lagi di era sekarang. Nah, kalau misalnya misalnya ada mahasiswa baru geodesi apa geografi gitu, ingin belajar tentang GIS gitu, yang perlu mereka pelajari pertama itu apa? Sebenarnya itu kalau kita mau belajar GIS yang harus dipelajari dan paling tidak nggak harus paham, tapi paling nggak sedikit tahu tentang basic dasarnya itu adalah data spasial dan software itu sendiri. Ya katakan software itu bisa kita pelajari secara praktis secara praktek dan sebagainya. Tapi konsep tentang data spasial itu adalah mutlak. Yang mutlak itu ketika kita berbicara dengan GIS, bicara tentang GIS, kita harus tahu dulu apa itu data spasial. Karena pada dasarnya yang namanya GIS itu tidak bisa terlepas dari data spasial. Ya kalau saya analogikan, ibarat GIS itu adalah kerangkanya, sementara isinya, substansinya itu adalah data spasialnya. Di situ. Dan data spasial itu adalah kita tahu kalau kita googling atau mungkin kita cari sumber referensi dimanapun, prinsipnya itu adalah segala sesuatu yang memiliki referensi kalau kita simpelnya bisa katakan sebagai koordinat begitu yang mengikat di suatu titik di permukaan bumi. Intinya itu sih. Jadi perlu pemahaman tentang data spasial ya, data tentang posisi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya aku bilang data spasial itu kayak semacam peta di Google Map itu bisa? Bisa bro, bisa tentu saja bro. Selama data itu mempunyai representasi tentang acuan geografis atau referensi geografis, itu bisa dikatakan sebagai data spasial. Gampangnya gitu ya? Gampangnya gitu. Bahkan ketika data itu masih bersifat analog sekalipun, itu juga bisa dikatakan sebagai data spasial, selama dia memiliki referensi atau acuan geografis. Gitu. Nah, kalau misalnya aplikasi GIS yang nyata gitu ya, yang bisa digunakan oleh masyarakat gitu, yang mungkin sudah digunakan gitu, kalau menurutnya Inuk apa yang paling banyak gitu aplikasinya? Paling banyak ya, sebenarnya kalau kita berbicara aplikasi atau pemanfaatan GIS itu sekarang ini kayaknya hampir semua sektor itu pakai
Tapi yang paling simpel kalau kita ketahui sekarang ini yang mungkin bukan lagi sih, mungkin banyak anak-anak muda istilahnya cukup melek itu ya itu tadi. Simpelnya itu tadi aplikasi semacam layanan layanan transportasi, kemudian layanan ya ekspedisi. Ya kalau boleh kita sebut katakanlah Gojek atau mungkin Grab atau mungkin apapun lah. Mungkin dulu ada yang namanya Uber dan sebagainya. Itu juga sudah termasuk bagian dari GIS. Dan yang paling umum lagi adalah ketika kita buka yang namanya Google Map. Google Maps itu memang itu adalah GIS. Sebenarnya adalah GIS juga begitu. Yang dipasang baik itu pada platform Android atau di laptop atau PC gitu. Dan itu memang paling umum gitu. Kalau kita ngomongin soal yang lebih spesifik lagi, untuk keperluan yang lebih spesifik lagi, hampir semua aspek, semua bidang itu memakai GIS tentunya bro. Gitu. Nah kalau tadi bilang Google Map atau Gojek gitu ya, mereka kan kalau yang paling kelihatan ya fungsinya itu kan mencari objek yang paling dekat ya. Misalnya kalau pakai Google Map kita bisa nyari pom bensin yang paling dekat gitu. Atau kalau kita pakai Gojek kita bisa cari tempat makan yang paling dekat dengan posisi kita gitu ya. Nah kalau di GIS itu penjelasan konsepnya kayak gimana bro? Yang itu tadi yang titik-titik terdekat itu ya dari posisi kita yang kita cari itu ya. Nah itu sebenarnya kalau di dalam disiplin GIS itu kan ada yang namanya konsep neighborhood atau tetanggaan. Nah kalau prinsip yang kita diskusikan barusan tadi ketika kita mencari titik yang paling dekat dari lokasi atau kita tuju itu prinsipnya dia menggunakan prinsip itu tadi neighborhood tapi ditambahi dengan yang namanya konsep yang namanya nearest atau tetangga terdekat, kurang lebih kan seperti itu konsep nearest neighborhood. Nah prinsipnya itu adalah mencari titik atau lokasi terdekat sesuai dengan tujuan atau orientasi yang akan kita tentukan berdasarkan kaidah-kaidah ataupun parameter-parameter yang sudah disusun ataupun parameter yang sudah dikomputasi oleh sistem itu sendiri untuk mencari lokasi berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Asumsinya seperti ini. Ketika kita mencari suatu titik yang paling dekat itu ada beberapa parameter atau pertimbangan. Ada masalah jaringan jalan. Kemudian masalah rute, kurang lebih seperti itu. Kemudian masalah kaitannya dengan yang namanya obstacle atau gangguan atau kemungkinan yang akan menjadikan titik itu untuk bisa dijangkau atau tidak. Kayak macet gitu ya? Betul, termasuk kayak macet. Kemudian apakah itu ada gangguan jalan rusak atau apa itu bahkan bisa diidentifikasi. Jadi makanya rute terpendek tidak selalu yang tercepat ya, karena ada obstacle itu ya. Iya, setuju. Dan rute terpendek itu kalau dilihat dari peta memang rute yang paling pendek, tapi belum tentu di lapangan itu adalah yang paling aksesibel atau yang paling cepat untuk diakses. Mungkin bisa dijelasin sedikit bro, cara kerjanya itu misalnya kita punya data jaringan jalan gitu, terus kita tahu apa parameter-parameter yang mengganggu perjalanan itu ya. Mungkin prinsipnya gimana? How it works-nya gitu. Oh iya. Jadi prinsipnya yang paling kita bisa uraikan secara teknis itu menggunakan prinsip yang namanya network analysis gitu atau analisis jaringan begitu. Jadi network analysis itu adalah suatu semacam fungsi, ya katakanlah fungsi di dalam GIS yang mempunyai peran penting, yang mana kegunaan dari network analysis ini tuh sebenarnya itu cukup luas cakupannya, kayaknya di soal transportasi atau di bidang infrastruktur saja, dan itu cukup cukup powerful ya kalau kita gunakan untuk analisis atau untuk studi atau kajian, bahkan untuk aplikasi yang sifatnya praktis seperti tadi kayak layanan-layanan Gojek dan sebagainya itu
cukup membantu begitu. Prinsipnya secara garis besar network analysis itu adalah semacam apa ya, fungsi atau analisis yang dilakukan oleh GIS, yang mana tujuan dari network analysis ini adalah mendeskripsikan atau mengukur antar jaringan, kemudian mengaitkan fenomena jaringan secara spasial, kemudian menemukan titik-titik atau fasilitas pada sistem jaringan itu sendiri, dan mencari atau memeriksa pergerakan di setiap jaringan itu pada suatu area, pada suatu wilayah begitu. Kalau dalam konteks konteks kewilayahan, metode analisis jaringan atau network analisis ini sangat memungkinkan untuk menyelidiki atau mengidentifikasi bagaimana suatu struktur jaringan itu akan mempengaruhi pola aktivitas yang diakomodasi oleh katakanlah si user gitu sendiri dalam berinteraksi dalam suatu ruang spasial. Ya, kurang lebih intinya kalau namanya network analysis itu berarti kita akan melakukan analisis terhadap suatu jaringan. Nah, itu jaringan jalan, atau mungkin jaringan transportasi atau infrastruktur lain yang sebagai parameter yang kita lakukan pengukuran. Jadi kalau misalnya ke aplikasi yang praktis nih, untuk membuat semacam zonasi sekolah gitu. Jadi sekolah-sekolah mana saja yang terletak pada misalnya jarak tertentu dari rumah kita atau waktu tertentu dengan waktu tempuh tertentu dari rumah kita gitu. Itu bisa pakai konsep network analysis gitu. Oh, tentu saja, Bro. Sangat-sangat bisa dan sangat memungkinkan. Jadi bentuknya area gitu kita bikin semacam ya poligon atau area tertentu gitu yang mencakup layanan dalam jangka waktu atau jarak tertentu saja gitu. Betul. Lebih seperti itu. Memang itu kalau kamu berbicara soal area atau poligon yang menjadi batasan itu adalah salah satu parameter ya, salah satu variabel yang harus kita tentukan di dalam analisis jaringan atau network analisis ini. Artinya batasan pada poligon atau area yang akan kita lakukan analisis itu sifatnya mutlak. Nggak bisa yang namanya kita melakukan analisis seperti analisis jaringan itu tanpa membatasi pada suatu area atau kawasan tertentu. Jadi kalau konteksnya adalah untuk mencari zonasi sebagainya, sangat-sangat memungkinkan. Bahkan dari analisis ini atau analisis jaringan ini bisa mengidentifikasi untuk menghasilkan rute optimum atau yang paling efektif gitu. Ketika kita set dengan sejumlah parameter area-area mana yang seidealnya atau yang selayaknya untuk dapat terlayani oleh yang namanya titik-titik katakanlah sekolah, kemudian titik-titik mungkin fasilitas publik, fasilitas umum yang sifatnya sebagai infrastruktur yang melayani sekelilingnya. Kalau dari perspektif perencana wilayah nih, konsep network analysis ini biasanya dipakai di apa aja? Oh, kalau di perencanaan wilayah sangat banyak, Bro. Bahkan di dalam konteks urban planning gitu, perencanaan wilayah atau kota itu sangat memungkinkan untuk mengidentifikasi, menyelidiki bagaimana struktur perkotaan dan pola aktivitas masyarakat setempat itu dapat diakomodasi dalam suatu sistem perkotaan begitu. Gampangnya begini, ketika ada suatu kota dengan sejumlah penduduk begitu, kemudian ada infrastruktur atau fasilitas publik begitu. Ketersediaan fasilitas publik tersebut dapat dievaluasi atau diidentifikasi dengan network analisis ini, apakah ketersediaan fasilitas publik tersebut sudah mencukupi untuk mengakomodir jumlah penduduk yang ada di dalam kota tersebut. Nah, itu sangat berguna juga untuk para planner katakanlah, dan untuk orang yang di bidang perencanaan wilayah atau kota itu untuk mempropos atau mengusulkan suatu kebijakan baru atau bahkan mengajukan suatu katakanlah improvisasi atau perbaikan untuk pengembangan terhadap kota itu. Jadi dalam
perencanaan wilayah tuh JS tuh penting banget ya. Oh, sangat. Selain faktor lainnya ya dalam yang pastinya juga ikut mempengaruhi lah dalam bagaimana kita merencanakan suatu kota gitu. Nah, mungkin yang lagi terjadi saat ini nih, pandemi COVID-19 gitu ya. Jadi aku kemarin sempat lihat jurnalnya dirimu ya dengan beberapa teman-teman di BIG ya, masih geospasial gitu, tentang bagaimana memetakan ketersediaan rumah sakit di Jakarta ya kalau nggak salah ya, untuk sebagai rumah sakit rujukan dalam penanganan COVID-19 ini. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit, kalau nggak salah kan ada kaitannya dengan network analysis ini juga kan? Ya, oke, jadi di sini kemarin kebetulan aku sama tim-tim yang ada di kantor gitu, teman-teman yang lain gitu, tertarik untuk mencoba semacam mengkaji atau melakukan studi terhadap pandemi pertama kali yang terjadi di Indonesia. Oh, masih awal-awal berarti ya? Masih awal-awal, kurang lebih di Maret sampai April gitu. Ya, Maret sampai April. Kebetulan studi kasus kita itu di wilayah Jakarta, betul. Karena ketika kita melihat pertama kali pandemi itu meledak atau jadi, itu kan epicenternya di Jakarta. Di situ nampaknya pemerintah setempat atau mungkin pemerintah pusat, bahkan masyarakat sendiri itu belum siap menghadapi seperti itu. Hal itu diindikasikan dengan sejumlah keberadaan layanan rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID ini, pasien COVID ini, itu yang belum terdistribusi berdasarkan potensi-potensi jadinya kasus begitu. Akhirnya kita membuat semacam kayak model begitulah, kurang lebih model untuk menentukan alternatif lokasi-lokasi di wilayah Jakarta sebagai rekomendasi penambahan rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus COVID ini. Nah, di situ prinsip yang kita lakukan menggunakan GIS, dengan menggunakan GIS kita menggunakan teknik network analysis juga. Kalau secara spesifik atau secara teknis lebih detail, kita menggunakan semacam analisis yang namanya proses matrix from layer gitu, untuk mendapatkan waktu tempuh dari setiap titik administrasi, yang mana di studi itu kita menggunakan studi itu unit kita menggunakan administrasi desa atau kelurahan ya. Nah, di mana setiap desa atau kelurahan itu dihubungkan, saling terhubung terhadap jaringan gitu. Terus kemudian dilakukan analisis yang namanya itu semacam OD matrix ya. Matrix di situ memang kita gunakan untuk mengestimasi atau mengkalkulasi kira-kira rute yang paling efektif ketika kita mengusulkan atau mengajukan rumah sakit rujukan itu di titik mana sih gitu. Tentu saja OD matrix itu kita gunakan dengan menggunakan berbasis model, yang mana skenario model itu sendiri kita proyeksikan terhadap lonjakan kasus yang terjadi pada saat ini. Jadi asumsinya ketika ada suatu kelurahan, di suatu kelurahan itu terjadi peningkatan kasus atau terjadi epicenter pasien begitu, sementara rumah sakit memiliki kapasitas, kita hitung. Dari situ ternyata kapasitas nggak bisa menampung ketika terjadi penumpukan pasien di daerah atau di kelurahan tersebut. Akhirnya kita buat semacam skenario bagaimana kalau kita usulkan titik yang menjadi alternatif, yang bisa menjadi alternatif secara spasial begitu. Artinya dari segi keterjangkauan, terus kemudian dari segi layanan, kemudian dari segi rute itu paling memungkinkan begitu. Ya akhirnya kita uraikan seperti itu tadi. Hasilnya memang ternyata nampaknya harus banyak sekali titik-titik yang jadi rumah sakit rujukan untuk kasus wilayah. Oh ya, OD matrix tadi prinsipnya itu origin destination. Jadi titik awal dan titik tujuan yang kita skenariokan
berdasarkan itu tadi, network analisis atau analisis jaringan. Datanya yang dipakai apa, Bro? Kalau data kemarin yang kita gunakan yang pasti kalau untuk menghitung apa namanya audiometris itu kita harus menggunakan data rute atau jaringan jalan begitu. Kemudian kita itu dari mana? titik-titik ya. Kalau sumber data jaringan jalan kita menggunakan data RPI yang dihasilkan oleh BIG. RPI itu adalah Gempa Bumi Indonesia yang dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial selaku lembaga yang punya amanat untuk memproduksi atau menghasilkan data spasial dasar secara official di Indonesia gitu. Kemudian ada data kelurahan, batas administrasi kelurahan, batas administrasi desa itu juga dari BIG. Kemudian ada data titik-titik rumah sakit yang kita peroleh dari Pemprov DKI, termasuk juga data-data jumlah pasien dan data-data titik-titik itu tadi fasilitas kesehatan atau fasilitas pelayanan publik di bidang kesehatan. Kita peroleh dari Pemprov DKI juga. Ya, itu emang penting banget ya ketersediaan data spasial yang update, yang akurat gitu ya. Jadi ketika memang ada masalah-masalah yang terjadi seperti ini, kita bisa menyelesaikan dari sudut pandang spasial gitu ya. Dan untuk apa aja ya? Ini juga untuk masalah kesehatan kan. Dan masih banyak lagi kita bisa menerapkan ini untuk banyak hal gitu loh. Termasuk tadi yang zonasi sekolah misalnya ya. Betul. Jadi nggak hanya terbatas di satu bidang ilmu atau studi tertentu, bahkan GIS itu sangat-sangat bermanfaat di bidang atau sektor lain gitu. Even itu mungkin yang jarang orang pikirkan terkait masalah spasialnya begitu. Ya gampangnya bahkan kalau di beberapa disiplin ilmu lain semacam ilmu sejarah pun itu bisa memanfaatkan GIS. GIS for anthropology atau GIS for ancient mapping itu juga bisa sangat berguna begitu. Dan dirimu kan di perencanaan wilayah pasti dari berbagai macam perspektif bisa lah ya diterapkan bagaimana GIS ini diaplikasikan gitu. Betul. Oke bro, mungkin itu dulu ya. Ya makasih banget buat ilmunya dan mungkin nanti teman-teman yang nonton juga bisa dapat ilmunya juga. Oke, sukses selalu buat kuliahnya. Mungkin kapan-kapan kalau misalnya dirimu ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi ya dengan topik yang lain. Ya, anytime bro. Oke bro, thank you. Yo. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.